Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ma'ruf. Di sini akan mempresentasikan jawaban UAS governansi digital. Yang pertama ada penerapan interoperabilitas dan single source of truth atau SSOT sangat penting karena membuat data perencanaan dan penganggaran saling terhubung dalam satu sistem. Dengan begitu, data yang digunakan semua instansi berasal dari sumber yang sama, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi, duplikasi data, maupun kesalahan input. Integritas planning dengan bridge gating juga mampu menghilangkan mentalitas silo, yaitu kondisi setiap instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa berbagi data. Jika seluruh proses menggunakan sistem yang terintegrasi, maka sistem perubahan pada tahap perencanaan akan langsung tercermin pada proses penganggaran. Hal ini membuat koordinasi antar instansi menjadi lebih mudah, proses pengambilan keputusan lebih cepat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengguna anggaran. Pada akhirnya, pemerintah tidak lagi hanya fokus pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi lebih menekankan anggaran pada hasil atau kinerja yang dicapai sesuai target pembangunan. Yang nomor 5, apabila pemerintah sepenuhnya bergantung pada big data asing, maka kedaulatan digital sovereign AI dapat terancam karena data penting negara disimpan dan dikelola di luar negeri. Akibatnya, pemerintah memiliki kendali yang lebih kecil terhadap keamanan data, kebijakan pengelolaan informasi, serta pengembangan teknologi yang digunakan. Selain itu, muncul resiko vendor lock-in, yaitu kondisi ketika pemerintah terlalu bergantung pada suatu penyedia layanan. Jika suatu kinerja, kebijakan perusahaan atau sistem ingin dipindah ke penyedia lain, prosesnya akan sulit, mahal, dan memakan waktu. Ketergantungan ini juga dapat menghambat inovasi nasional karena pemerintah tidak terdorong membangun kemampuan teknologi dalam negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan infrastruktur digital sendiri, menggunakan standar yang terbuka, serta memanfaatkan teknologi seperti federated learning dan blockchain agar data tetap berada dalam kendali pemerintah tanpa menghambat inovasi. Yang keenam, menurut saya AI memang dapat membantu meningkatkan efisiensi karena mampu mengelola data dalam jumlah besar, mendeteksi pemborosan, serta memberikan rekomendasi secara tepat. Namun AI ada keterbatasan karena hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma yang dimilikinya. AI tidak mampu memahami kondisi sosial, kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat, keadaan darurat, maupun pertimbangan kebijakan yang bersifat strategis. Dari sisi etika, jika keputusan pemotongan anggaran dilakukan sepenuhnya oleh AI, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan akibat bias data dan sulitnya menjelaskan alasan dibalik keputusan black box decision making. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu pengambilan keputusan atau decision support system, bukan sebagai pengganti manusia. Keputusan akhir tetap harus berada di tangan pejabat yang berwenang, karena manusia dapat mempertimbangkan aspek hukum, keadilan sosial, kondisi sosial, serta bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Dengan kombinasi AI dan human judgment, keputusan yang
dihasilkan akan lebih tepat, adil, transparan, dan sesuai kepentingan publik.